Assalamualaikum, jangan lupa angkat tangan kanan dan lalu tekan tombol subscribe yang sudah subscribe. Terima kasih sebanyak-banyaknya. Mari kita lanjutkan cerita sebelumnya. Bab 1411. Itulah sebabnya, karena teknik-teknik mereka memiliki akar yang sama, Teguh langsung bisa memahaminya dengan baik. Ini adalah sebuah kejutan besar. Kemudian, pada waktu selanjutnya, tak peduli apa yang dilakukan oleh si pria bertopeng, Teguh akan selalu meniru dan menyesuaikan diri dengan mengikuti pola yang sama. Dia akan menggunakan keterampilan tangan yang serupa untuk melawan. Meskipun, pada awalnya, Teguh terkadang merasa canggung ketika menirunya. Dia hanya melakukan gerakan fisik tanpa menguasai esensinya. Namun, setelah beberapa kali mencoba, dia mulai memahami rahasia di balik gerakan tersebut sehingga melakukannya dengan lihai dan percaya diri. Hah, pria bertopeng juga jelas menyadari hal ini. Tampak sebuah kilatan misterius melintas pada matanya. Raja Serigala, rasakan ini. Boom! Setelah beberapa kali mencoba meniru, Teguh yang luar biasa cerdas akhirnya berhasil memahami inti dari gerakan tersebut. Dia mampu menghadapi si pria bertopeng dan bahkan menyainginya dengan baik. Keduanya pun kini berada pada tingkat kemampuan yang seimbang. Hal ini membuat Teguh semakin bersyukur karena keputusan yang dia ambil ternyata benar-benar tepat. Setelah itu, Teguh belajar dan berkembang selama pertempuran. Dia juga berhasil mempelajari banyak dari teknik unggulan yang digunakan oleh si pria bertopeng. Bahkan, dia mampu menguasai keterampilan itu melebihi pria bertopeng. Sementara itu, pria bertopeng menjadi sombong karena merasa berhasil menguasai situasi. Bagus, bagus. Pria bertopeng itu benar-benar terpojok, tetapi dia tidak merasa tertekan sama sekali. Selain itu, matanya justru memancarkan semangat yang menggebu-gebu. Kemarilah, biar kulihat, apa yang bisa dilakukan oleh Raja Serigala yang dikenal sebagai sang ahli bela diri ini. Di tengah-tengah pembicaraan mereka, sebuah kekuatan yang dahsyat dan mencekam melonjak ke langit. Sang pria bertopeng melepaskan kekuatan yang berasal dari alam bela diri suci. Dia mengerahkan segenap kekuatannya dan siap bertarung melawan Teguh dengan semangat yang membara. Ngung, saat berbicara, kekuatan si pria bertopeng semakin menguat. Benar, sangat menakjubkan. Seolah-olah seperti batang kayu yang terbakar sampai habis dan apinya tampak berkobar dengan kuatnya, disertai desisan lirih, dan cahaya panas yang bersinar tiada henti. Teguh langsung memahaminya. Pria bertopeng memilih untuk membakar dirinya sendiri agar kekuatannya menjadi lebih hebat dan tak tertandingi. Meski begitu, ada harga yang harus dia dibayar dengan mahal. Hanya saja, sang lawan telah bertekad untuk melawannya habis-habisan, tentu saja dia harus bertarung dengan sungguh-sungguh. Teguh pun tidak punya pilihan lain, kecuali bertarung. Berjuang mengakhiri penderitaan dengan pertarungan. Wus, langit yang tak terbatas, daratan yang tak berujung, dengan tangan yang seakan-akan merobek langit. Tapak surgawi penghancur. Dengan sepasang tinju yang tak terbendung, napas yang mematikan seakan mampu meruntuhkan langit dan memusnahkan ratusan orang tinju api membara. Teguh termenung sejenak, semangat yang membara, tekad bertarung yang kuat. Pria bertopeng bergerak dengan gagah sembari mengunci tatapannya. Dia meneriakkan serangannya dengan begitu mengagumkan dan penuh semangat. Dia mengerahkan segenap tenaga miliknya sehingga selalu menyerang dengan kekuatan penuh. Perlahan-lahan, Teguh juga menemukan petunjuk. Sepertinya, pria bertopeng tengah menikmati pertarungannya. Sebenarnya, pria bertopeng menggunakan cara ini untuk mengajarkan berbagai serangan ini kepadanya. Benar-benar disengaja. Setelah Teguh menyadarinya dan meskipun merasa bingung dan tidak mengerti, dia tetap meniru. Semua serangan yang baru saja ditunjukkan oleh pria bertopeng dengan saksama. Hingga akhirnya, dia memahami inti dari setiap gerakan itu, kemudian mampu mengeluarkan kekuatannya secara maksimal. Energi pria bertopeng semakin berkobar-kobar, tetapi energi yang tersisa juga nyaris habis. Alhasil, dia mulai menyerang dengan gerakan yang cepat. Akan tetapi, dia tetap berusaha agar Teguh bisa melihat dengan jelas. Sejenak kemudian, Teguh sebenarnya diam-diam belajar dari serangan-serangan yang dia lihat, lalu mengambil banyak keuntungan dengan mempelajarinya. Nggak salah disebut sebagai Raja Serigala Serenara dan seorang ahli bela diri yang langka. Pria bertopeng itu memperhatikan reaksi Teguh dengan saksama. Raut wajahnya menunjukkan sebuah persetujuan dan apresiasi. Dia bahkan tak segan-segan memberikan pujian yang tulus kepada Teguh. Namun, aksinya tak berhenti begitu saja. Tapi,
Serangan berikutnya adalah teknik yang jarang ditemui dalam sejarah dan kekuatannya sangat menakjubkan. Pastikan untuk melihatnya dengan jelas. Sambil berkata demikian, pria bertopeng berdiri di tempatnya dengan kedua tangan yang terus membentuk segel dengan begitu cepat. Bahkan, Teguh pun merasa kesusahan untuk mengikutinya. Bab 1412. Akan tetapi, dia menemukan sesuatu. Gerakan ini berasal dari tapak embusan api, hanya saja terlihat lebih kuat dan menakjubkan. Ini, Teguh memandang pria bertopeng dengan kebingungan, dan bertanya, apa ini kelanjutan gerakan dari tapak embusan api? Penglihatanmu bagus juga. Pria bertopeng itu menjawabnya dengan santai sambil terus menggerakkan tangannya. Wus! Pada saat yang sama, rasa terbakar yang hebat menyebar seketika. Kamu, Teguh merasakan adanya kekuatan yang begitu dahsyat dari dalamnya. Kamu ini mau mati, ya? Menurut penglihatannya, dengan kecepatan seperti dan dalam waktu kurang dari 1/4 jam, tenaga dalam tubuhnya akan terbakar habis. Terlebih lagi, dari kulitnya saja sudah terlihat bahwa pria bertopeng itu kini menjadi sosok pria tua, yang tengah berusaha mempertahankan hidupnya. Setelah energinya habis terbakar, mustahil baginya untuk lolos dari kematian. Hahaha, hiduplah dengan penuh semangat yang membara, lalu matilah dengan penuh ketenangan. Sang pria bertopeng tidak peduli lagi dan menjadi semakin berani. Dia pun berkata dengan lantang, Raja Serigala, tahukah kamu siapa aku dan mengapa aku harus mengajarimu ilmu rahasia ini? Teguh menggeleng dan berkata, aku nggak tahu. Aku adalah. Pria bertopeng menjawab tanpa keraguan sedikit pun, keturunan Raja Api, Lingga. Apa? Dia adalah keturunan Raja Api. Amarah Teguh memuncak seketika. Krak, begitu dia selesai mengatakannya, topeng di wajah pria bertopeng itu robek dan memperlihatkan wajah aslinya. Teguh yang melihatnya pun langsung percaya. Wajahnya tampak begitu tua. Wajahnya penuh dengan kerutan yang saling terhimpit, benar-benar tampak mengerikan. Teguh mempercayainya seketika. Bagi seorang master seperti pria bertopeng, hanya kekuatan tak kasat mata dengan waktu tak berujung yang mampu mengubahnya menjadi sosok yang seperti ini. Karena itu, kamu sudah mengerti, kan? Pria bertopeng masih saja mengumpulkan tenaga untuk terus mengoceh. Selby dan Luciana adalah keturunanku, aku takkan pernah membahayakan mereka sedikit pun. Alasan kenapa aku membawa mereka ke sini dan memaksamu datang berperang, sebenarnya untuk melihat apakah kamu akan menepati janjimu dan benar-benar datang menyelamatkan atau tidak. Ternyata, kamu benar-benar melakukannya. Raja Serigala Serenara, kamu benar-benar sosok yang layak dan dapat dipercaya. Teguh juga tiba-tiba menyadari. Mungkinkah, dari saat dia memasuki Sarakan Utara, pria bertopeng ini sudah memperhatikannya. Perjalanan ke Sankara dan tebing kayu mati adalah penilaian terakhir baginya. Ketika dia mulai melangkah menuju tebing kayu mati, maka penilaiannya telah selesai. Setelah itu, setiap gerakan yang dilakukan pria bertopeng itu sebenarnya adalah sebuah pembelajaran bagi Teguh. Aku percaya dan gak salah menilai. Seiring berjalannya waktu, sosok yang dulu dikenal sebagai pria bertopeng, atau yang sekarang dipanggil Lingga dan merupakan keturunan Raja Api, tampak bergerak dengan energi yang begitu membara. Bahkan, berbagai gerakannya terlihat mampu untuk menghancurkan segalanya. Namun, sebuah kematian adalah harga yang harus dia bayar. Raja Serigala, semoga setelah mewarisi ilmu yang luar biasa ini, kamu bisa membantu menjaga Selby dan Luciana, juga membantu mereka untuk membangun kembali keluarga Junot. Hidupkan kembali pula kejayaan tak tertandingi dari beribu tahun yang lalu. Dan juga, bunuh semua musuh keluarga Junot. Setelah mengatakannya, tanpa menunggu Teguh bertanya, Lingga menyerang puncak gunung ini dengan satu pukulan. Teknik api surgawi. Dengan teriakan kerasnya, sebuah gelombang panas yang membara datang menggulung. Duar. Sementara itu, suara ledakan yang mengguncang setiap sudut tebing kayu mati mulai berdatangan. Suaranya terdengar berulang kali dengan gema yang begitu panjang. Dalam sekejap, Teguh juga merasakan suhu panas yang menyengat luar biasa, seolah-olah mampu melelehkannya. Asap dan debu mulai menutupi daratan, dengan bebatuan yang berterbangan tanpa arah. Pada saat ini, tebing kayu mati porak-poranda seperti sebuah ledakan gunung berapi. Bab 1413. Wus! Teguh bergegas mengumpulkan energi di seluruh tubuhnya untuk melindungi dirinya. Seluruh proses itu berlangsung selama setengah menit. Begitu amukan energinya berakhir, tebing kayu mati yang sebelumnya subur, kini tampak porak-poranda.
Dia terhempas ke dalam lubang besar oleh ledakan itu, di mana segalanya terbakar, disertai asap hitam yang mengepul keluar dari sana. Teguh seketika terdiam. Trik ini berisi kekuatan yang benar-benar mampu meluluhlantakkan segalanya, hampir sebanding dengan senjata api berbasis area yang besar. Bruk, ketika semua debu berjatuhan, Lingga benar-benar terbakar. Dengan hebatnya sehingga terkulai di tanah dengan tak berdaya. Pada saat ini, wajah sosok master yang telah hidup ribuan tahun itu tampak memudar. Wajah pucatnya menunjukkan bahwa dia telah berada di akhir hayatnya. Master Lingga, Teguh telah mendapatkan warisan, jadi bukan hal yang berlebihan jika dia memanggil Lingga dengan sebutan master. Melihat situasi yang terjadi, dia segera berlari ke depan dan menopang sosok Lingga. Wus! Dia menyentuh titik akupuntur di dada Lingga dengan jarinya, berharap untuk menyelamatkan hidupnya. Percuma saja. Teguh kemudian mengeluarkan jarum peraknya yang selalu berhasil dan mulai menusukkannya. Namun, semuanya sia-sia. Kondisi Lingga malah kian menurun dengan begitu cepat dan tak bisa dihentikan. Percuma saja. Dengan mata berbinar-binar, Lingga menyunggingkan senyum penuh kelegaan. Aku sudah hidup ribuan tahun. Kini, saatnya aku mati. Oh, iya, orang yang menghancurkan keluarga Junod adalah Sekte Hio. Tunggu kamu, melewati tangga surga, maka segalanya akan terungkap. Tangga surga. Teguh merasa terkejut dan segera bertanya, Master Lingga, apa itu tangga surga? Surga? Dengan erangan pelan, cahaya dalam mata Lingga tiba-tiba memudar. Kedua tangannya juga mendadak terkulai lemas. Kata-kata terakhir yang dia ucapkan pun tercekat di tenggorokannya, takkan pernah dia lanjutkan. Lingga, keturunan keluarga Junod yang telah hidup selama ribuan tahun, akhirnya kehilangan seluruh energinya dan meninggal. Sampai kapanpun, dia takkan pernah memberitahu Teguh apa yang dimaksud dengan tangga surga. Master Lingga, Teguh secara refleks ingin meraih tangannya. Akan tetapi, sebuah suara tiba-tiba terdengar. Teguh. Tepat pada saat itu, terdengar suara teriakan yang penuh kekhawatiran dari belakang. Sena datang bersama pasukan serigala dengan jumlah yang besar. Kamu baik-baik saja?" Sena sudah melihat bahwa kondisi Teguh baik-baik saja sepenuhnya, namun dia masih bertanya tanpa menyadarinya. Terutama setelah melihat sosok Lingga yang tergeletak di tanah, raut wajahnya pun mulai berubah. "Aku nggak apa-apa." Teguh menggeleng dengan sedih, lalu berkata, "Masalahnya cukup rumit, nanti saja aku ceritakan lagi." "Apa kamu sudah menemukan Selby dan Luciana?" "Mereka sudah pulang sendiri. Nggak lama setelah kamu meninggalkan Gunung Singkawang dan tiba di tebing kayu mati, mereka pun kembali." Sena menjawab dengan jujur, "Suruh mereka ke sini, ada yang mau kutanyakan pada mereka." Pertama-tama, Teguh telah menerima warisan dari Raja Api, lalu sekarang menerima warisan lagi dari Lingga. Dia akan melaksanakan tugas yang diberikan kedua orang itu dengan sepenuh hati. Oke. Sena pun segera mengaturnya. Tidak lama setelahnya, Selby dan Luciana jalan beriringan dengan wajah yang masih terlihat sedih. Setelah melihat Lingga yang tergeletak di tanah, kesedihan mereka semakin menjadi-jadi sehingga keduanya pun mempercepat langkah. "Leluhur, leluhur." Dua orang itu pun berlutut dengan bunyi, bruk, di tanah. Luciana bahkan menangis dengan kerasnya. Tak dipungkiri, dua bersaudara ini telah bergantung satu sama lain ketika berada di kota Jinkara selama bertahun-tahun. Mereka telah hidup sebatang kara. Sekarang, mereka tiba-tiba saja mengetahui bahwa masih ada seorang leluhur yang hidup. Hal ini bisa dianggap sebagai kebahagiaan yang luar biasa. Namun, belum sempat keluarga ini bahagia bersama, leluhur tua tiba-tiba meninggal dunia. Bab 1414. Perasaan ini sulit diartikan jika tidak dirasakan secara langsung. Keadaan itu membuat Teguh terpaku. Sepertinya, kedua orang itu sudah mengetahui identitas Lingga. Teguh lantas bertanya kepada keduanya dengan penasaran, "Jadi, kalian sudah tahu semuanya?" "Ya," Selby mengangguk dengan ekspresi sedih. "Sebenarnya, setelah leluhur kami membawa kami pergi, mereka mengatakan pesan yang telah mereka sampaikan kepada keluarga Junod ribuan tahun yang lalu." Keluarga Junod, dulunya adalah keluarga yang termasyhur. Meski punya sejarah yang penuh kejayaan, keluarga Junod berakhir terlupakan dan jadi seperti sekarang ini. Selby tidak melanjutkan kisahnya. Tampaknya, Lingga tidak memberitahu mereka tentang musuh yang dihadapinya. Keputusan Lingga ada benarnya. Dengan kekuatan keluarga Junod saat ini,
mengetahui identitas musuh hanya akan menambah kekhawatiran mereka. Tindakan balas dendam mereka pun belum tentu berhasil. Barusan Master Lingga memberitahuku banyak hal. Sambil memandang kedua orang yang sedang berduka itu, Teguh berkata perlahan, dia memintaku membantu kalian berdua membangun kembali keluarga Junod dan mengembalikan kejayaannya. Pertama-tama, kalian berdua aku terima sebagai murid. Setelah kalian cukup kuat, baru kita bicarakan perkara-perkara lainnya. Gimana pendapat kalian? Diterima sebagai murid. Raja Serigala menerima mereka sebagai muridnya. Guru, terimalah penghormatan muridmu. Selby dan Luciana saling memandang dengan gembira, lalu bersama-sama membungkuk di hadapan Teguh. Kemudian, mereka melaksanakan upacara penghormatan kepada guru dengan sungguh-sungguh tanpa ada kekurangan sedikit pun. Tidak ada lagi yang perlu dikatakan. Identitas Teguh sebagai Raja Serigala membuat para bangsawan dan keluarga kaya dari seluruh dunia berbondong-bondong datang kepadanya. Tentu saja kedua gadis itu tidak akan menolak untuk menjadi muridnya. Berdirilah. Teguh membantu keduanya berdiri, lalu berkata, sebelum kalian berdua, aku punya satu murid lagi. Tapi itu akan jadi cerita untuk nanti. Sekarang, mari kita makamkan Master Lingga dengan layak. Setelah berkata demikian, Teguh diam-diam menghela napas. Baik, berhubung Selby dan Luciana adalah keturunan keluarga Junod, Teguh tidak perlu bersusah payah mengurus pemakaman Lingga. Setelah beberapa saat, Selby dan Luciana menemukan sebuah tempat yang tenang dan asri di pegunungan. Di sana, mereka mengubur jenazah Lingga dalam upacara yang penuh hormat. Setelah selesai, Teguh berjalan mendekat. Master Lingga. Teguh memberi penghormatan, lalu berjanji, aku akan melakukan yang terbaik untuk memenuhi permintaanmu. Istirahatlah yang tenang. Setelah menyelesaikan urusan di tempat itu, Teguh, Sena, dan kedua Junod bersaudara menuruni gunung bersama. Selagi mereka sedang berjalan, ponsel Sena tiba-tiba bergetar. Begitu Sena melihat layar ponselnya, ekspresi wajahnya berubah drastis. Gawat, ada masalah besar di dunia bela diri kuno. Nada suara Sabel mengandung rasa takut. Ada masalah besar. Saat Teguh hendak bertanya, ponselnya sendiri ikut bergetar. Alih-alih angka, muncul serangkaian simbol aneh di layar. Hal ini berarti penelepon berasal dari pasukan serigala. Teguh langsung menjawab panggilan itu. Raja Serigala. Ada fenomena aneh di wilayah Barat Malajang. Namun, kami belum bisa memastikan apa yang terjadi. Pihak lawan memblokir sinyal satelit dan pengawasan di perbatasan wilayah Malajang diperketat, orang hanya boleh masuk tetapi tidak boleh keluar. Malajang, Raja Sihir Racun. Apa dia sudah siap bertindak? Mata Teguh berkilat tajam. Oke, aku mengerti. Setelah mengakhiri panggilan, Teguh berkata dengan nada serius, ada pergerakan di Malajang, jadi kita pergi dulu ke wilayah Perang Selatan. Markas wilayah perbatasan selatan adalah pusat komando militer terbesar dan terdekat dari wilayah Malajang. Jika Raja Sihir Racun ingin meninggalkan wilayah Malajang, dia tidak bisa menghindari wilayah Perang Selatan. Teguh Laksmana sendiri tidak bisa menghindari konfrontasi dengan Raja Sihir Racun. Bab 1415. Bandara Wilayah Perbatasan Selatan. Wira dan Hiram telah lama menunggu. Raja Serigala, Guru, begitu melihat Teguh keluar dari pesawat, keduanya langsung berjalan menghampiri. Teguh melirik Hiram seraya mengangguk. Jadi, gimana kemajuan kultivasimu? Sudah bisa dipelajari semua. Mana ada, sejak pertemuan terakhir kita, aku selalu berlatih siang dan malam, sekarang kultivasiku sudah sampai di tahap akhir alam bela diri. Selain itu, berkat paman-paman di kemiliteran, keahlian pesawat tempur saya juga meningkat. Di tengah-tengah pembicaraan mereka, Hiram menunjukkan serangkaian gerakan tinjunya yang mengesankan. Memang tidak mudah untuk mencapai hasil kultivasi di usianya yang muda. Lumayan. Setelahnya, dia memberi isyarat kepada Selby dan Luciana. Aku perkenalkan dulu, mereka adik seperguruanmu, Selby dan Luciana. Selby, Luciana, perkenalkan ini Hiram, senior kalian. Kalian semua adalah muridku, nanti harus saling membantu. Halo, adik-adik. Hiram kegirangan mengetahui dirinya memiliki junior. Halo, Kak. Halo, Kak. Selby dan Luciana saling mengulurkan tangan mereka hendak berjabat. Teguh tersenyum melihat keduanya rukun. Hiram, mereka baru menguasai teknik dasar, kamu ajak mereka berlatih bersama, ya. Baik, Guru. Hiram terkekeh, jangan khawatir Guru, aku pasti akan melatih mereka sampai keahlian asli mereka keluar.
Teguh terkekeh. Kemudian, dia mengalihkan pandangannya pada Wira untuk berjalan keluar menuju ruang pertemuan. Apa yang sebenarnya terjadi? Di tengah jalan, Teguh bertanya kepada Wira dengan nada yang serius. Sontak muka Wira menjadi muram. Kemarin malam terjadi peristiwa besar. Jadi, di barat daya Serenara suku Malajang memiliki kepala suku sendiri yang bertanggung jawab atas urusan sehari-hari. Di sana, saya hanya mengirim beberapa pasukan penjaga. Teguh mengangguk. Seperti itulah hukum dasar di Serenara. Tapi, tadi malam tiba-tiba saja terjadi kerusuhan di sana, pasukan saya dibantai habis-habisan oleh pasukan misterius, tidak ada yang selamat. Kalau bukan karena kabar dari tim pengintai pasti sampai saat ini saya tidak akan tahu apa-apa. Mata Teguh mendelik mendengarnya. Serangan mendadak tersebut telah membantai seluruh pasukannya. Ini pasti pemberontakan. Di sela-sela pembicaraan mereka, dua orang masuk ke ruang pertemuan. Silahkan. Wira membuka komputer dan memproyeksikan situasi real-time Malajang di layar besar. Ini adalah lokasi kerusuhan, tempat pemberontakan terjadi. Teguh melirik sebentar. Wilayah pemberontakan tepat berbatasan dengan Pegunungan Seribu. Teguh terdiam sejenak. Apa Kaisar sudah tahu kabar ini? Bagaimana sikapnya sekarang? Ada pernyataan. Tadi pagi saya sudah lapor. Wira menggeleng dengan wajah penuh keraguan. Seharusnya beliau pasti terkejut dengan kejadian sebesar ini. Tapi, sampai sekarang, Kaisar belum memberi kabar apapun. Teguh tahu dengan pasti di dalam hatinya. Teja juga mengetahui konspirasi Raja Sihir Racun, mungkin dia masih belum yakin dengan tindakan apa yang harus dia ambil. Wira, sebelum situasi benar-benar jelas jangan bertindak, awasi saja wilayah itu, tutur Teguh. Baik, Wira mengangguk, sejenak kemudian dia seperti teringat sesuatu, menambahkan, saat ini saya telah meningkatkan wilayah tersebut ke tingkat kesiagaan 1. Namun, sepertinya kerusuhan di Malajang sudah mereda. Saat ini, selain beberapa kelompok pengungsi, tidak ada berita lain. Saya membiarkan para pengungsi ini untuk menetap. Pengungsi. Teguh seketika dilanda gundah gulana. Lapor. Tiba-tiba saja seorang tentara berlari masuk dengan panik. Lapor Pak, terjadi kerusuhan di barak pengungsi. Bab 1416. Mereka menyerang dengan brutal seperti orang gila. Tubuh mereka juga sangat kuat, seperti telah bermutasi. Saat ini ada tentara yang terluka. Teguh dan Wira saling menatap, keduanya merasa situasinya tidak baik. Ayo, sontak keduanya berlari menuju perkemahan pengungsi. Beberapa saat kemudian, dar. Teguh terdiam. Tidak jauh dari sana keduanya mendengar suara tembakan, pun mempercepat langkah mereka. Saat mereka mendekat, adegan-adegan yang aneh dan tak terduga terpampang di depan mata. Para pengungsi yang berpakaian lusuh mendekati para tentara sembari perlahan menahan tembakan, barisan demi barisan menembak dengan tepat sasaran, tapi tidak ada yang mati. Tembakan tersebut hanya sedikit mengurangi langkah serangan mereka. Wira yang terkesiap sontak melesat dengan gesitnya. Buk, plak, boom, sebuah tinju besi menghantam keras ke wajah para pengungsi. Sayang sekali, serangan itu tidak memberikan dampak apapun, malah tinju Wira terpantul kembali karena kesemutan. Monster aneh macam apa ini? Wira terkejut. Wira, mundur. Dengan wajah yang tegang, Teguh yang sedari tadi mengamati langsung berkata, mereka bukan manusia, kamu tidak bisa melukai mereka. Melihat pengungsi yang berjalan mendekat ke arahnya, Wira hanya bisa mundur ke belakang. Wush, wosh. Teguh langsung meluncurkan serangan. Jarum perak berkilauan dengan cahaya yang mempesona, menembus semua titik akupuntur di dalam tubuh para pengungsi, meledakkan tenaga yang kuat yang terkandung di dalamnya dan merusak semua meridian. Bruk, para pengungsi jatuh satu persatu ke tanah. Ini, Wira mengernyitkan keningnya, bertanya, Raja Serigala, apa yang terjadi dengan para pengungsi ini? Kok seperti perang pertama, apakah mereka sudah bermutasi? Benar, Teguh mengangguk. Cacing beracun telah mengendalikan tubuh mereka. Raut wajah Wira berubah drastis, situasi ini telah memburuk. Raja Serigala, kejadian ini sangat ganjal, mungkin masih ada banyak kejanggalan lain. Rasa khawatir terpampang jelas di wajah Wira. Teguh mengernyitkan alisnya, Wira, apa yang sebenarnya terjadi? Ceritakan semua padaku dengan jelas. Wira dengan jujur menceritakan. Jujur saja, Jenderal Juriko yang bertanggung jawab untuk menerima para pengungsi dari Malajang pernah meminta pendapat saya.
Sebagai pemimpin di wilayah selatan, saya bertanggung jawab untuk menjaga keamanan setiap orang, termasuk suku Malajang. Teguh mengangguk pelan. Ucapan Wira memang benar. Sebab itu, saya langsung memberitahu Juriko untuk menerima para pengungsi dari Malajang, tetapi juga harus berhati-hati terhadap berbagai konspirasi penyusupan musuh. Jadi, ketika pengungsi masuk ke barak, saya memerintahkan dia untuk melakukan pemeriksaan kepada setiap orang, baik pemeriksaan fisik ataupun latar belakang untuk menghindari masalah. Masalah. Tapi sekarang, Wira hanya menggeleng, tidak melanjutkan ucapannya. Teguh mengerti. Ketika datang, tidak ada yang ganjil dengan para pengungsi, tetapi sekarang terjadi masalah. Hal itu menunjukkan bahwa ada penyusup yang masuk. Wira, panggil Juriko kemari, aku ingin bertanya apa yang terjadi. Teguh berpikir sejenak dan memberikan perintah. Cerita bersambung.